Kita ini kan termasuk salah satu negara yang dermawan, yang masyarakatnya itu dermawan, luar biasa. Sehingga kalau ada apa-apa, ya misalnya ada orang pihak lain yang membutuhkan dukungan, bantuan itu biasanya cepat. Di setiap bencana itu kalau untuk dukungan kedaruratan nggak pernah kurang-kurang itu. Jadi, tapi harus diingat dalam rangka membantu orang lain. Kalau yang atas nama perorangan itu pribadi itu nggak masalah, tapi ketika itu mengumpulkan donasi, mengumpulkan uang dan barang dari orang lain, maka harus mendapatkan izin. Izinnya ke Kementerian Sosial. Assalamualaikum, selamat siang Sobat Milenial dan Gen Z dimanapun kalian berada. Kali ini kembali hadir saya Dini, jurnalis IDN Times, di sesi ngobrol seru. Nah, kali ini beda nih. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia sendiri sering kali atau kerap kali menghadapi tantangan dan juga bencana alam, apalagi akhir-akhir ini ya. Seperti yang kalian tahu bahwa bencana banjir juga melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun di tengah-tengah bencana ini ada sosok menteri yang selalu hadir di tengah masyarakat, selalu menjadi garda terdepan untuk memastikan warga terdampak dapat bantuan yang tepat. Tidak hanya bencana alam kok, tapi beliau juga hadir juga untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Seperti kemarin yang trending ya, yang trending topik bahkan viral, masalah sosial di masyarakat kemarin. Nah, siapa lagi kalau bukan Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ipul. Jadi teman-teman panggilan kita tuh biasanya Gus Ipul nih. Gus Ipul gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat ya Gus. Gus, tidak terasa nih sudah hampir 2 bulan 10 hari setelah pelantikan. Tetapi sebelum dilantik Pak Prabowo kan Gus Ipul sendiri juga sudah menggantikan Bu Risma ya. Ya. Jadi 3 bulan 10 hari menjadi Menteri Sosial. Ya. Bagaimana rasanya nih Gus? Tentu kita punya apa yang namanya tantangan-tantangan ya di dalam menyelesaikan bidang tugas kita. Nah, sekarang bidang tugas kita ini adalah berkaitan dengan masalah-masalah sosial agar kesejahteraannya terus meningkat. Saya bersyukur karena sebelumnya tentu ada warisan-warisan yang baik yang kami tinggal meneruskan. Sementara yang kurang akan kita koreksi. Yang baik banyak, tapi salah satu di antara yang kurang saja. Ada semacam adanya ketidakseimbangan antara social protection dengan pemberdayaan. Social protection sangat penting, di mana masyarakat yang memang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu bisa kita bantu dengan berbagai program. Nah, tetapi yang juga harus dipikirkan tindak lanjutnya setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi adalah pemberdayaannya, empoweringnya, supaya mereka bisa lebih berdaya, lebih mandiri secara ekonomi dengan pola pikir yang juga memikirkan masa depan daripada keluarga dan khususnya anak-anaknya. Oke, tapi Gus bisa sedikit cerita mungkin kelas balik sedikit ya Gus. Iya. Waktu itu kan di pemerintahan Pak Presiden Jokowi, Bu Risma kan mundur karena harus mencalonkan diri di Pilgub Jatim. Iya. Nah, saat itu Gus Ipul ditunjuk oleh Pak Jokowi. Mungkin apa saat itu ditelepon langsung atau bagaimana? Ya diberitahu aja, ya diberitahu, kemudian kita dilantik gitu aja. Jadi 1 hari sebelumnya kita diberitahu, kemudian kita dilantik. Tentu ini satu kehormatan buat saya, ya, dan saya ingin dalam waktu 1 bulan 9 hari mempelajari apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh menteri-menteri sebelumnya, untuk kita gunakan modal dalam rangka menyusun program-program di tahun 2025 sesuai dengan
arahan dan visi misinya Pak Prabowo. Kita coba setelah dilantik itu dengan Pak Wamen kita konsolidasikan sehingga program yang sudah ditetapkan sebelumnya ini paling tidak bisa mendukung program-program prioritas dari Pak Presiden Prabowo. Itu yang kita lakukan dalam waktu 2 bulan terakhir ini. Alhamdulillah semuanya lancar ya dalam hal kaitannya program-program yang berkaitan dengan visi misi yang tergambar di dalam Asta Cita itu. Oke, waktu ambil alih tugas itu mungkin masih ada PR yang besar tuh seperti DTKS salah satunya. Ya. Dan ini menjadi fokus utama Gus Ipul sendiri di 100 program kerja. Nah, selama 2 bulan 10 hari ini setelah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sendiri, bagaimana Gus progres DTKS itu yang kemarin ada pertemuan dengan BPS juga ya untuk sistem satu data sendiri. Ya. Jadi memang itu adalah pesan Presiden, pesan Pak Prabowo bagaimana kita memiliki data tunggal. Beliau kemudian mengarahkan kita semua itu maksudnya kementerian dan lembaga yang memiliki data untuk dikonsolidasikan oleh BPS. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Kalau ini terwujud di awal tahun 2025, maka untuk pertama kalinya di era Pak Prabowo ini terwujud data tunggal yang dimiliki oleh Indonesia. Ini nanti akan jadi pedoman bagi kementerian lembaga termasuk juga pemerintah daerah. Bagaimana kita menyusun program supaya tepat sasaran. DTKS alhamdulillah juga bagus, tetapi kita harus akui ya, DTKS sendiri juga ada bias-biasnya. Ada yang tidak tepat sasaran karena memang mungkin waktu itu belum ada semacam standar yang lebih jelas atau paling enggak yang di lapangan tidak melaksanakan atau tidak konsisten dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah sekarang kriteria sudah ditentukan oleh BPS ya, ukurannya cukup lengkap sehingga kita tinggal ikut saja hasil akhir dari apa yang sudah dikonsolidasikan oleh BPS itu. Yang perlu diantisipasi adalah dinamikanya. Nanti ada data awal, yang data awal ini sudah ada rankingnya, ada desilnya. Kita bisa melihat 40% masyarakat terbawah misalnya, yang perlu diintervensi misalnya begitu. Tetapi data itu kan dinamis. Ada yang wafat, ya kan? Ada yang pindah rumah atau pindah domisili, ada juga yang sudah naik kelas, mungkin juga ada yang turun kelas. Maka itu setelah nanti BPS menetapkan ya data tunggal itu, data tunggal sosial ekonomi nasional itu, maka kita coba membuat mekanisme untuk mengantisipasi dinamikanya dengan menggunakan 2 jalur. Jalur pertama jalur formal lewat musyawarah desa atau kelurahan, naik ke kecamatan, naik ke dinsos, tanda tangan bupati wali kota, konfirmasi ke gubernur langsung ke Kementerian Sosial lewat Pusdatin. Yang kedua adalah jalur partisipatif. Nah jalur ini kita sediakan aplikasi namanya Cek Bansos itu. Di situ ada usul dan sanggah. Kalau kemarin-kemarin usul sanggah tidak dilengkapi dengan lampiran-lampiran, insya Allah yang akan datang ini siapapun yang ingin usul atau ingin menyanggah itu harus mengikutkan bukti-bukti secara konkret, misalnya foto rumah, kemudian foto orangnya dan lain sebagainya, ada geotaggingnya, sehingga kita bisa nanti menelusuri, memastikan dan sekaligus memberikan keputusan apakah usul sanggah itu layak ditindaklanjuti atau tidak. Nah setelah usul sanggah jalur resmi sudah kita terima, nanti akan kita serahkan lagi setiap berapa bulan ke BPS untuk di-tune up lah dalam tanda kutip ya, direkonsiliasi ke kondisi, dikonsolidasikan lagi, disesuaikan kriterianya lagi, baru dikembalikan di-upgrade lagi. Jadi dengan begitu maka
kondisi akurasi itu akan terus terpelihara. Itu yang kita lakukan memang pertama-tama data ini. Kalau datanya beres, insya Allah yang lain-lain akan ikut di belakangnya. Iya, fokus utama ya, Gus. Karena memang masalah bansos itu yang dicari pertama adalah Menteri Sosial. Nah, mungkin teman-teman ini sedikit ya. Jadi data sendiri DTKS sendiri data bantuan sendiri itu sebenarnya beberapa kementerian ada ya, Gus ya. Ada beberapa data yang punya berbagai menteri sendiri. Nah, dari Kemenko ada sendiri, BKKBN ada sendiri. Namun dengan ini nantinya Indonesia akan memiliki satu data itu yang untuk pedoman ya, Dok, untuk menyalurkan bantuan sosial. Termasuk diantaranya karena data ini bukan data hanya orang miskin saja gitu, enggak. Tapi ini data secara keseluruhan. Data secara keseluruhan penduduk Indonesia. Setelah itu ada klasifikasinya, ada perankingannya. Ada desil 1, ada desil 2 gitu. Yang nanti kita lihat 40% paling bawah misalnya. Yang menjadi acuan penyaluran. Yang menjadi referensi gitu. Nah, nanti tapi tetap terus kita cek lapangan bersama pemerintah daerah, juga jalur partisipasi tadi. Tapi data itu juga menjadi acuan kementerian lain ya? Semuanya ya? Semua harus data tunggal ini, tidak boleh pakai data yang lain. Ini kan arahan Presiden ya, data tunggal ini digunakan untuk bersama-sama, diintervensi secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Gitu. Jadi nanti pemerintah daerah juga harus sama. Kalau misalnya pemerintah daerah merasa ada yang tidak pas, ya silakan diusulkan tadi untuk dilihat situasinya, dilihat dipadankan dengan kriteria-kriteria yang ada. Jadi belum tentu akhirnya semua usulan dipenuhi, baik jalur resmi maupun jalur partisipasi. Tetapi kita tetap mengikutkan daerah untuk ikut memastikan bahwa data yang kita miliki itu sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi targetnya sendiri bisa sebut big data ya, Dok? Atau data tunggal sendiri data tunggal. Ditargetkan kapan selesai? Sekarang ini udah proses akhir ya, tahap akhir. Jadi tahap akhir itu sudah hampir finalisasi ya. Insya Allah awal tahun depan ini, mudah-mudahan bulan Januari sudah tuntas termasuk perankingannya tadi. Mudah-mudahan. Ya, setelah ini baru kita akan bergerak maju langkah demi langkah. Oke, ini mungkin pertanyaan yang klasik dan sering banget Gus Ipul dapatkan saat turun di lapangan, turun di masyarakat. Masalah data. Banyak masyarakat mengeluh tentang bansos. Tidak tepat sasaran. Tetangga saya ini yang kaya, kenapa dapat? Kenapa? Apakah benar ini? Itu yang dapat hanya saudaranya Pak RT, Pak Lurah. Nah, ini bagaimana? Itulah yang direspon oleh Presiden juga. Jadi keluhan-keluhan masyarakat tentang hal-hal yang mungkin tidak sesuai itu nanti bisa disalurkan gitu. Makanya disalurkan lewat jalur resmi atau partisipasi. Jangan cuma mengeluh aja. Kirim data-datanya. Lewat apa? Lewat cek bansos. Jadi perlu lewat aplikasi. Kalau misalnya waduh saya nggak enak ini ya, lewat kelurahan. Kan ada 2 jalur gitu. Jadi saya minta masyarakat yang memiliki informasi atau masyarakat yang merasa seharusnya mendapatkan hak bantuan program maupun bansos, kami persilakan untuk bisa mengusulkan lewat jalur resmi atau lewat jalur partisipasi tadi. Jadi sekali lagi ini penting supaya tidak hanya sekedar keluhan, tapi harus ditindaklanjuti. Nah, apakah keluhannya itu sesuai fakta atau enggak, nanti kita uji lewat kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Bappenas. Jadi kita akhiri polemik tentang ketidaktepatan ini dengan konsolidasi data seperti arahan Presiden. Dan yang kedua, untuk memastikan di lapangan memang benar-benar akurat, kita buka 2 jalur itu. Jadi mohon sekali lagi kepada masyarakat yang menemukan hal-hal yang mungkin
dianggap tidak sesuai dengan sasaran, silahkan diusulkan lewat 2 jalur itu. Oke, jadi jangan cuma mengeluh, apalagi sekarang di era medsos yang cuma langsung upload aja ya. Iya, oke. Jadi memang di Kemensos sendiri ada aplikasi cek bansos ya. Ya. Di situ di dalamnya ada fitur sanggah, Usul sanggah dan sanggahan. Ya. Kebetulan saya sendiri juga sudah pernah melihat yang aduan di Cawang itu loh. Ya, oke. Oh, Pusdatin. Iya, Ya. Pusdatin sendiri. Ya. Jadi langsung dicek ya, Ya, berbagai langsung aduan dicek. ya. Ya. Tapi itu lama nggak sih, Gus? Biasanya gini kan. Kalau sudah lewat teknologi itu akan ketahuan. Misalnya saya usul atau sanggah jam sekian, responnya jam sekian, saya bisa cek itu. Jadi bisa ketahuan kalau misalnya ada orang ya atau siapapun ya yang mengusulkan, kan terdeteksi itu jam berapa, tanggal berapa kan ada. Di responnya tanggal berapa saya bisa cek. Jadi kalau ada orang ngeluh, oh saya udah ini nggak direspon, nah saya bisa tindak lanjuti itu. Saya bisa tindak lanjuti dan saya akan lihat responnya seperti apa. Kalau lambat ya berarti yang salah petugasnya. Tapi kalau cepat, nah di mana lambat responnya akan ketahuan semua. Apakah di Pusdatinya atau di tempat lain yang mungkin AB segala macam, nanti akan kelihatan semua. Gitu. Jadi di sisa waktu 100 hari kerja ini ya, sebelum dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo ini, Gus Ipul fokus di data itu ya, Gus ya? Enggak, itu aja salah satunya data ini. Alhamdulillah kan jalan itu. Sudah memang nggak mudah tapi jalan karena penanggung jawabnya BPS. Kita memberikan dukungan-dukungan data yang ada. Yang lain juga perbaikan regulasi-regulasi kita lakukan supaya regulasi kita sesuai dengan situasi kondisi terkini. Misalnya kemarin kita bikin sistem informasi manajemen undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang. Itu kita sekarang udah perbaiki berdasarkan undang-undang yang ada dan juga tentu lihat perkembangan lapangan. Permensosnya kita rubah bagaimana semua orang yang terlibat dalam kegiatan undian gratis berhadiah maupun pengumpulan uang dan barang bisa mengajukan izin dengan mudah, gratis, dan sekaligus bisa mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatannya. Jadi ada sanksi juga, gitu, sanksi administratif maupun sanksi pidana. Regulasi-regulasi yang itu yang kita perbaiki dalam rangka memberikan layanan yang lebih transparan, mengajak, memotivasi, mengedukasi agar masyarakat juga taat aturan dan sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Dan jangan lupa sekali lagi ada sanksi. Kalau yang dulu sanksinya kurang kuat. Tuh misalnya itu yang kedua, kita perbaiki beberapa regulasi. Kita juga bikin program bersama, program uji coba dengan Kabupaten Indramayu untuk merelokasi 93 keluarga yang rumahnya rusak karena rob. Gitu. Jadi ini udah jalan, mudah-mudahan nanti di bulan Januari ini bisa kita resmikan. Itu adalah model-model kerjasama yang kita kembangkan. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan untuk meletakkan fondasi-fondasi agar program di tahun 2025 lebih efektif dan searah dengan arahan atau visi misi Pak Presiden. Tuh. Jadi mumpung Gus Ipul tadi bicara soal regulasi, juga kemarin tentang regulasi undian berhadiah atau pengumpulan dana dan juga donasi. Nah ini saya menyinggung sedikit nih Gus, karena banyak banget masyarakat yang mengumpulkan donasi atau sumbangan. Ya. Gampang banget gitu. Nah kemarin kan sempat polemik juga dan akhirnya bisa diselesaikan antara yang donasi itu ya, Pak Agus dengan yang pembuka donasi. Sebenarnya bukan dia aja, tapi banyak juga fenomena seperti itu yang tidak terdeteksi. Dari Kemensos sendiri regulasinya seperti apa ya Gus? Jadi begini, kita ini kan termasuk salah satu negara yang dermawan, yang masyarakatnya itu dermawan, luar biasa. Sehingga kalau ada apa-apa, ya misalnya ada orang pihak lain yang membutuhkan dukungan, bantuan itu biasanya cepat.
Di setiap bencana itu kalau untuk dukungan kedaruratan nggak pernah kurang-kurang itu. Jadi tapi harus diingat dalam rangka membantu orang lain. Kalau yang atas nama perorangan itu pribadi itu nggak masalah. Tapi ketika itu mengumpulkan donasi, mengumpulkan uang dan barang dari orang lain, maka harus mendapatkan izin. Izinnya ke Kementerian Sosial lewat dinas, kabupaten, kota maupun juga provinsi. Tapi sekarang udah bisa pakai aplikasi, cepat, mudah. Setelah dapat izin, maka dia bisa meminta mengumpulkan donasi. Setelah itu harus dipertanggungjawabkan setiap 3 bulan. Kalau hasilnya itu di atas 500 juta, menggunakan akuntan publik. Kalau di bawah 500 juta, cukup audit intern. Dilaporkan ke siapa? Dilaporkan ke Kementerian Sosial sebagai pihak yang memberikan izin, dan juga dilaporkan ke publik. Dilaporkan ke masyarakat secara luas. Ya, apa yang mereka lakukan, mulai mengumpulkan untuk apa, dapatnya berapa, digunakan berapa, ya sisanya berapa, dan seterusnya, sehingga ya mereka yang membantu itu mengetahui apa yang penggunaan daripada bantuan mereka itu. Jadi sebenarnya sederhana. Yang mengajukan izin adalah yayasan atau badan atau lembaga yang berbadan hukum. Itu aja. Nah, mereka mengajukan izin mudah sekali kok gitu. Nah, kita juga ingin memberikan pengawasan kepada pengumpulan donasi seperti itu. Kalau tingkatnya cuma kabupaten ya dengan dinas sosial setempat. Kalau antar kabupaten provinsi. Kalau seluruh antar provinsi ya lewat Kementerian Sosial, terutama yang mengumpulkan donasi lewat medsos, lewat TV atau lewat media-media yang lintas provinsi. Itu harus lewat Kementerian Sosial. Jadi ini perlu disadari supaya paham semua, dan masyarakat ini juga mengerti bahwa membantu itu tidak hanya cukup dengan niat baik. Di samping membantu, itu juga taat aturan, mengerti penggunaan dari uang yang kita donasikan itu. Nah, penyelenggara juga tahu mereka harus ada tanggung jawabnya, tidak hanya sekedar mengumpulkan, tetapi pemanfaatannya nggak jelas. Jadi ini mohon disadari, dan kami belajar dari pengalaman sebelumnya, memang banyak yang belum tahu aturan itu. Saya ingin di tahun 2025 siapapun yang mengumpulkan donasi, yang menggunakan media, medsos, atau juga media-media TV dan lain sebagainya, bisa mengajukan izin. Ya, itu. Oke, siap. Ya, Gus. Dikit lagi, Gus, kembali ke bansos. Kan tadi sempat disinggung waktu di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Bantuan Sosial, yang nantinya arahnya akan menjadi Kementerian Pemberdayaan Sosial sendiri. Ya, ini soal fokus saja. Kalau sekarang belakangan ini kan yang dikenal bansosnya, yang dikenal hal-hal yang kaitannya dengan social protection gitu. Lah memang 80% program kita di situ, di social protection. Tapi kan juga ada yang berikutnya, pemberdayaan. Ini yang jarang diekspos, jarang menjadi perhatian. Dari sisi anggaran aja kecil sekali. Jadi 80% di social protection. Nah, kita ingin ke depan program pemberdayaan ini menjadi tindak lanjut dari social protection ini. Jadi keluarga-keluarga yang memang sudah nampak memiliki kemampuan untuk mandiri, dipindah programnya menjadi program pemberdayaan. Kalau program pemberdayaan itu bantuannya bukan dalam bentuk bansos lagi, tapi bantuannya adalah bantuan modal, bantuan pengembangan pasar, bantuan bahan baku, dan juga bantuan tata kelola keuangan, atau bantuan-bantuan lain lah yang sifatnya itu untuk kepentingan produksi mereka. Misalnya begitu. Jadi itu memang hal-hal yang mungkin ke depan kita akan kembangkan dengan target yang lebih besar. Selama ini bukan nggak ada graduasi, nggak ada yang tidak ada yang lulus, ada, tapi kecil sekali. Itu saja fokus kita ke depan, sehingga nanti antara social protection dengan empowering itu berimbang. Berseimbang ya. Keseimbangan itu. Gus, di tahun 2025
besok ya. Tahun depan sendiri bantuan sosial apa yang masih dikucurkan atau akan dikucurkan dari Kemensos, atau mungkin ada bansos baru nggak sih? Ya belum ada. Kita semua berdasarkan data. Data itulah kita kemudian bekerja. Yang berdasarkan data itu. Jadi kita nggak bisa terus tiba-tiba mengeluarkan bansos tanpa ada data sebelumnya. Yang kedua, data ada yang sifatnya adaptif. Bansos-bansos kita itu sifatnya adaptif. Nah, itu yang untuk kepentingan bencana dan lain sebagainya. Saya kira itu ya, cukup dulu ya. Kira itu dulu. Nanti kita lagi di tahun depan. Kita undang lagi ke sini, kita ngobrol lagi. Ya. Oke, Gus, satu lagi dong tentang dampaknya yang untuk PPN sendiri untuk Kementerian Sosial bagaimana ya? Ya ketika menerapkan itu kan seperti sudah disampaikan ya, kebijakan itu kan melaksanakan perintah undang-undang gitu, sudah dirancang sebelumnya. Lah kita tahu ada kemungkinan dampaknya, itu baru kemungkinan. Maka itu pemerintah juga menyiapkan paket-paket kebijakan perlindungan. Kan sudah ada itu kan untuk pekerja yang di PHK, untuk ini itu kan ada, itu lengkap, udah dijelaskan dengan baik oleh Kementerian Keuangan, juga oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, yang Kementerian Sosial akan lihat nanti pada perkembangan berikutnya. Kita inginnya di data kita itu banyak yang keluar daripada yang masuk gitu loh. Jadi belum ada secara khusus, ini pun juga belum dilaksanakan. Tapi ingat ya, kebijakan itu juga diikuti dengan kebijakan perlindungan. Saya kira itu dulu ya, Mbak ya. Soalnya ini waktunya sudah habis. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan mungkin nanti kita lain kali akan ngobrol lebih dalam lagi karena masalah-masalah sosial itu adalah yang ditunggu di masyarakat. Terima kasih Gus atas waktunya. Sehat selalu Gus Ipul. Ya, sama-sama, sampai ketemu ya.